Scene berpindah di suatu bar yang memperlihatkan seorang pria yang tengah meminum bir, yang kemudian disamperin oleh seorang pria berambut putih. Si pria yang tadi meminum bir pun berkata, "Ada urusan apa di sini?" Si pria rambut putih pun menjawab, "Aku hanya ingin minum bersama Kapten Pengintai Baik Chol," dan yang disebut Baik Chol itu pun berkata lagi, "Langsung ke intinya saja." Si pria berambut putih itu pun mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan cara mengatasi Dungeon Break, dan ada seorang pria yang telah mengganggu bisnis kita, kata si pria berambut putih. Kemudian dijawab oleh Kapten Baik Chol, "Apakah aku harus menyingkirkannya?" Si pria berambut putih pun berkata, "Kita mendapatkan perintah. Ayo temukan dia dan rekrut dia. Perlakukan dia seperti kapten tim," dan Kapten Baik Chol pun hanya diam kemudian langsung pergi meninggalkan bar. Kemudian scene pun berpindah, yang memperlihatkan tim Kim Ki-bong telah sampai di lembah yang akan memunculkan Dungeon, dan salah satu bawahan Kim mengatakan bahwa ini adalah Dungeon terakhir yang harus dibasmi bulan ini. Kim pun mengonfirmasikan itu dan langsung terbang menuju monster-monster yang ada di sana. Dia pun bertanya ke sistem, di mana lokasi bosnya, dan sistem pun langsung mencari lokasinya. Kim pun langsung menyerang monster-monster di situ ketika sedang dalam proses pemindaian sistem. Ketika Kim dikepung oleh banyak monster, sistem pun memberitahu pemindaian selesai dan lokasi monster ada 12,5 km di tenggara. Kim pun langsung mengaktifkan skillnya, yang membuat monster di sekitarnya hancur. Kim pun langsung bergegas menuju ke arah bos Dungeon. Setibanya dia di dekat bos monster, terlihat bos monster itu yang sangat besar, yang bernama Monster Albatros. Kemudian terlihat tim milik Kim Ki-bong yang sedang mengawasi Kim Ki-bong dari jauh. Namun tiba-tiba portal terbuka dan keluar belati dari portal tersebut yang mengarah ke salah satu anggota tim Kim Ki-bong, dan keluar seorang wanita yang langsung membunuh pria tersebut. Terkejutlah anggota yang lain, dan bertanya-tanya siapa musuh yang ada di depannya. Kemudian terlihat seorang pria yang mendekati mayat tersebut. Pria ini merupakan Kapten Pengintai Baik Chol. Kemudian dia bertanya kepada anggota Kim Ki-bong, "Dari kalian semua di sini yang manakah Kim Ki-bong?" Di sisi lain, Kim Ki-bong sedang melawan monster besar yang sebelumnya. Kim memukul monster tersebut dan memberi luka dalam, namun monster tersebut mengamuk dan membalas serangan Kim dengan semburan api yang besar, sehingga ledakannya sampai di tempat Kapten Baik Chol. Kapten Baik Chol bertanya-tanya apakah itu ledakan atau bukan. Kemudian dia memutuskan untuk membunuh semua anggota Kim sampai Kim menunjukkan dirinya. Kemudian scene memperlihatkan di dalam hutan yang banyak suara yang mengatakan, "Dia ada di sini," dan mengatakan ada seseorang sangat menyeramkan, dan berkata untuk menemukannya, dan memperlihatkan seorang pria muda berambut putih. Scene berpindah, Kim yang sebelumnya sedang menyerang monster dan terkena semburan api, akan tetapi ketika ia terkena serangan itu, ia malah mendapat skill baru. Sistem memberitahu skill atribut Resistance Rank S didapatkan. Kemudian terlihat monster tersebut masih terbang. Kim pun menatap monster itu dan berkata, "Ayo kita akhiri saat ini juga." Kim pun mengepalkan tangannya dan mulai menyerang dengan kekuatannya ke arah monster tersebut. Sehingga monster tersebut kalah terbelah menjadi dua bagian, dan sistem memberitahukan bahwa bos telah dikalahkan, dan Dungeon telah dibersihkan. Dari monster tersebut Kim melihat terdapat item drop, dan Kim pun menyuruh sistem untuk menyelidikinya, dan sistem mendapatkan itu adalah Daystone. Kim pun bertanya kepada sistem item ini bisa digunakan untuk apa, namun sistem tidak dapat menyelidiki lebih lanjut karena sistem sedang mode offline. Tiba-tiba notifikasi sistem memberi banyak peringatan kepada Kim, yang memberitahu Kim bahwa ada pertarungan di pintu masuk Dungeon. Kemudian scene berpindah di pintu masuk Dungeon, terlihat Kapten Baik Chol tengah menghajar anggota tim Kim Ki-bong satu persatu. Dan dia berkata, "Tidak satupun di antara kalian semua yang merupakan Kim Ki-bong." Kemudian anggota Kapten Baik Chol pun melaporkan bahwa bos Dungeon telah dikalahkan oleh seseorang. Kapten Baik Chol pun berkata, "Sudah kuduga ledakan tadi berasal dari Kim Ki-bong," dan Kapten Baik Chol pun menyuruh anggotanya mencari jalan untuk menuruni jurang. Ketika mereka berbalik, tiba-tiba dari belakang terjadi ledakan, dan muncul Kim Ki-bong. Kim Ki-bong langsung berjalan ke arah Kapten Baik Chol. Kapten Baik Hyun pun memanggil Kim dan memperkenalkan dirinya sebagai kapten pengintai dari Guild Perisai. Akan tetapi ketika Kapten Baik Chol melihat Kim, dia merasakan aura monster yang serasa akan melahapnya. Keringat dingin dan gemetarlah dia dibuat Kim. Kim pun bertanya, "Oi, apa kau bilang?" Dari Guild Perisai, para anggota tim Kapten Baik Chol pun marah karena sikap tak sopan Kim.
Akan tetapi mereka langsung dibentak untuk diam oleh Kapten Baek Chol. Kapten Baek Chol pun mengajak Kim Ki-bong untuk masuk ke dalam guild perisai, dan dia akan mengabulkan apapun yang diminta oleh Kim Ki-bong. Kim pun terdiam setelah mendengar tawaran itu. Kemudian Kim Ki-bong bertanya kepada Kapten, apakah guild perisai yang bertanggung jawab di pengungsian pada sektor B Zone Moon Town? Dan Kapten pun menjawab iya, mereka juga mengurus yang lain. Akan tetapi langsung dihajar oleh Kim Ki-bong si kapten itu hingga terpental ke arah anak buahnya dan pingsan, dan para anak buah Kapten Baek Chol pun berkata, apa yang kau lakukan? Kim pun menjawab, itu akibat kalian menyentuh anak buahku, dan omong-omong ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadiku, ucap Kim. Kemudian mengenalkan guild perisai, guild yang bertugas melindungi ibu kota, dan guild perisai memiliki 5.000 lebih anggota, termasuk 3 player S. Namun para anggota yang dibawa oleh Kapten Baek Chol dikalahkan dengan mudah oleh Kim Ki-bong, dia menghabisi mereka semua bagaikan menyapu potongan kain kotor yang tua, terlebih lagi ekspresinya terlihat tidak peduli dengan kondisi mereka. Scene berpindah, diperlihatkan banyak anggota yang dirawat di rumah sakit, kemudian terlihat pria tua berambut putih yang sebelumnya di dalam bar, kemudian dia meminta para perawat untuk pergi meninggalkan dia bersama Kapten Baek Chol. Dia melihat Kapten Bisa Chol yang terbaring di ranjang, kemudian dia menusukkan semacam alat bantu, yang membuat Kapten Baek Chol tersadar. Ketika ia tersadar pria tua itu disebut dengan direktur, Pak Direktur meminta Kapten Baek untuk menjelaskan detailnya. Baek Chol pun mengatakan bahwa pasukan pengintai yang dibawanya, semua dihabisi oleh Kim Ki-bong sendirian. Kemudian Pak Direktur bertanya apakah Kim Ki-bong mampu melawan Guild Masternya. Kapten Baek Chol tidak dapat menjawab pertanyaannya Pak Direktur karena Guild Master di luar jangkauan Baek Chol. Pak Direktur bertanya lagi, lalu apakah kita bisa merekrutnya? Kapten Baek Chol pun menjawab, tidak tahu alasannya Kim Ki-bong memiliki dendam kepada kita. Kemudian Pak Direktur pun meninggalkan ruangan rawat tersebut. Terlihat Pak Direktur menelepon seseorang dan memberikan perintah kepada wakil kapten untuk membunuh Kim Ki-bong. Dia berkata, jika tidak bisa merekrutnya kita harus menyingkirkannya, agar dia tidak menghalangi jalanku. Scene berpindah di pantai Abyssal, terlihat Kim sedang melawan monster kepiting yang disusul dengan melawan monster paus. Setelah dia mengalahkan monster itu, dia bertanya kepada sistem, beritahu detail rinci tentang Daystone. Kemudian sistem menjawab, Daystone adalah Black Orb yang Anda pungut. Kim Ki-bong pun berkata, yang itu aku sudah tahu, berikan informasi lain. Sistem pun membalas, mustahil menggali informasi lebih lanjut karena sedang dalam mode offline, akan tetapi sistem dapat menyerap Daystone itu. Kim pun bertanya menyerap untuk alasan apa, sistem pun menjawab, saya akan mendapatkan 2 efek jika menyerapnya. Efek pertama sistem akan mengalami upgrade, kedua sistem bisa mengakses sumber dari Dungeon. Kim pun menyuruh sistem untuk menyerapnya, dan sistem memulai penyerapan. Scene berpindah lagi di kota, terlihat sosok misterius yang sebelumnya, dia sedang mencari-cari seseorang sembari membawa gambar, yang terlihat seperti gambar anak kecil, namun orang-orang berkata tidak pernah melihat orang yang ada di gambar itu, karena tidak jelas. Pria misterius itu pun hanya memegang kepala belakangnya. Di sisi lain Kim yang tadi sedang menyerap Daystone, dia berhasil menyerapnya dan mendapatkan upgrade sistem peluasan. Di sisi lain lagi pria tadi merasakan aura Kim dan tersenyum sambil berkata, aku menemukanmu Ki-bong. Kemudian scene berpindah kepada Kim. Kim yang tadi berhasil menyerap Daystone, mendapatkan 2 fungsi baru di sistem. Pertama ada Human Analysis, kedua ada Emotion Expression. Kim pun bertanya apa yang dimaksud dengan Human Analysis. Dan sistem menjawab, berfungsi untuk mendapatkan informasi terperinci tentang seseorang, dan tambahan jika subjeknya adalah seorang player maka sistem dapat mempelajari statusnya. Kemudian Kim pun bertanya lagi, lalu apa fungsi dari Emotion Expression? Sistem pun menjawab dengan memberikan emoji tersenyum. Kim pun bertanya lagi, apa hanya itu saja? Sistem menjawab, yap.